Itu mungkin kalau dari Eyang sendiri melihatnya seperti apa itu ya? Ya kalau Eyang, kalau nggak salah ya sebelum Pak meninggal itu sudah ada yang memberitahukan Eyang wawancara ada semacam itu ya, tanah kuburan, celana dalam. Terus Eyang bilang itu media santet ya. Kolornya gede katanya ya. Tapi bukan Eyang tuh ya. Terus Eyang bilang itu pasti medianya santet. Kenapa kok harus disantet Eyang? Ya, ini kalau orang lagi naik daun banyak yang tidak suka dengan kemajuan dia, ketenaran dia ya. Jadi orang ini ngiri, terutama yang benci. Dan Pak Alpa sendiri sebetulnya ini ada yang terpendam yang mungkin dari adik-adik ini pada nggak tahu gitu ya. Pak Alfa sendiri itu pernah sakit hati banget dengan si suami. Gak tahu kan? Jadi si suami ini pernah berselingkuh. Ya. Dari selingkuhannya ini mungkin bisa jadi ya dia yang iri. Ini mungkin loh ya, bukan menuduh ya. Karena Eyang juga nggak kenal sama Pak Alfanya, nggak kenal sama selingkuhannya, sama suaminya juga nggak kenal. Tapi kalau media yang kejam ini siapa lagi? Pak Alfa ini komedian, suka membuat orang tertawa ya, ngomongnya juga ceplas-ceplos. Terus semacam ini kalau nggak orang yang lagi iri besar dan cemburu, nggak mungkin sekejam ini. Seperti itu ya Mas Fani. Tapi kalau dari ciri-cirinya itu motifnya apa sih yang sampai orang itu begitu tega gitu mengirimkan santet kepada apa-apa, dan mungkin Eyang bisa melihat nggak sih orang itu tuh orang terdekat yang mengirim atau seperti terdekat sebab dia tahu detail-detailnya. Nama santet itu kalau cuma hanya gambar tidak tahu nama juga nggak bisa. Seperti Eyang lah contohnya, ini Eyang Rate nih ya. Tapi orang kan nggak tahu nama asliku ya, kan nama panggungku Eyang Rate, nama asliku siapa. Ini semua yang ada di rumah ini boleh ditanya dah tanpa ada Eyang. Itu siang hari tuh cetar-cetar, makanya Eyang barukan kamu datang tuh yang baru bangun padahal mau ke Cikampek. Jadi kalau orang nggak terdekat dia nggak tahu detail letak rumah ya, jalan masuk. Kebetulan Pak Alfa kalau nggak ada di rumah ini, jadi kejadian semacam ini santet mungkin di perasaannya cuman sakit-sakit badan, nggak dirasain karena dia harus profesional ya sebagai orang panggung ya. Kemudian menjalar dia tidak mau ribut, dia periksa divonis kanker. Harusnya kalau Paul Alpha ini seperti itu, harusnya cari juga pengobatan alternatif, yaitu mungkin kepada paranormal ya, yang handal. Karena sekarang juga susah cari paranormal yang benar karena banyak sekali modus penipuan. Nah, bagi para pemirsa yang juga berpesan, kalau mencari paranormal cari dulu di browsing paranormal penipu itu di Google ya, itu akan keluar semua nama-nama mereka. Karena aku kasihan banyak modus operandi yang semacam itu dan itu puluhan juta. Jadi seperti Paul Alpha memang benar dia harus periksa ke medis karena divonis sebagai penyakit kanker. Tetapi penyakit non medis ini kalau didiamkan dia akan menjalar kemana-mana. Yang tahu-tahu stroke, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa ya. Kemudian ini yang dipatok sama si
lawan ini adalah ubun-ubun. Ubun-ubun itu bisa ke otak kecil, ke otak besar ya, dan menjalar sebagai kanker. Kanker menjadi medis, diobati di ini sampai kemo sampai apa. Nah, padahal rambutnya sudah botak, dia tutupi dengan wig ya. Ini Po Alpha ini mempunyai hati besar banget ya. Dia tidak mau dikasihani, tidak mau dia merintih ya. Untuk bilang sama sahabatnya aja dia susah banget ngomong. Setelah dia memang fatal baru dia ngomong bahwa dia itu divonis kanker dan sudah stadium 4. Nah kalau sudah begini gimana? Coba waktu pertama, kalau seperti Eyang tahu Alfa ini kena santet. Cuma kalau Eyang menyodor-nyodorkan diri, iya kalau mereka terima. Kalau nggak terima, dikira musyrik, dikira ini, Eyang nggak mau ya. Kalau Eyang sama pasien aja, tanya pasien-pasien Eyang yang sudah dibantu, sudah ini, kalau mereka nggak telepon Eyang kangen, ya nggak mungkin mau telepon. Contohnya sama lembat, boleh ditanya manusianya masih hidup. Aku nggak pernah telepon lembat, tapi lembat selalu telepon, Bude, aku kangen. Lembat sekarang jadi orang terkenal. Ya. Jadi orang wow, siapa sih nggak kenal lembat? Ya. Seantero jagat ini kenal lembat. Tetapi aku sebagai yang ngemong dia selama 18 tahun, aku suruh telepon nggak? No. Karena nanti dikira aku meminta-minta. Itu memang prinsip daripada Bude ya. Maaf Lem, aku harus cerita. Kalau seandainya kamu ngelihat jangan tersinggung. Jadi Lembat bilang, Bude, Lembat kangen. Kalau aku udah di kesana, tahu kamu, dikasih duit itu bel-belan. Kadang 5 juta, kadang ini lebih ya. Bukan itu yang aku harapkan, silaturahmi. Kita meskipun lama berpisah, antara Lembat dan aku ada ikatan batin, ibu dan anak. Jadi seperti Eyang itu sebetulnya, kalau materi cukup untuk dimakan sudah syukur alhamdulillah. Selebihnya tuh alahu alam. Karena kita mati nggak bawa apa-apa. Apa kayak lemari, baju bagus-bagus satu pun nggak akan ada yang bawa. Ingat itu semua ya kepada anak-anakku yang ada di sini. Makanya kita harus ingat eling lan waspada itu tentu. Karena eling lan waspada kita ingat kepada Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dan hukum karma itu selalu ada. Nah, Po Alpha itu tidak dilakukan. Dia pergi ke orang pintar atau bertanya kepada siapa dan siapa. Tidak ada. Dia percaya medis. Oke, silakan. Tetapi kemo demi kemo makin jatuh, makin ngedrop. Dan yang terjadi seperti itu. Jadi santet di sini ini bermacam-macam sayang. Santet seperti kembang bayang ya. Ini kalau kembang bayang itu sakitnya nggak langsung des meninggal. Tetapi lama, dibikin lama sampai menguras duit. Duitnya ini untuk berobat, terus duitnya dihabiskan sampai jatuh miskin. Itu kembang bayang. Sampai nggak punya apa-apa. Kembang bayang itu artinya bunga tempat tidur. Kembang itu bunga. Bayang itu tempat tidur. Jadi bunganya tempat tidur. Ya, itu santet semacam itu. Ada lagi santet yang langsung taruhan sama dukun santetnya. Kamu minta berapa hari? Minimal 3 hari ya. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai berapa hari tergantung bayarannya. Ada dukun santet saya tahu ya, dan saya kenal. Tetapi Eyang hanya silaturahmi aja ya. Masalahnya kita berkawan lebih banyak lebih bagus. Kalau bagi Eyang, siapapun dia, Eyang gak peduli. Ya, selama dia gak pernah nyakitin Eyang, ya kenapa enggak? Kan seperti itu. Jadi kalau aku sering tanya-tanya sama beliau,
Kalau misalkan begini ya, tergantung bayarannya, Eyang. Misalkan kamu dibayar 3 hari, terus dia kayak tabrakan, kayak ini, ininya dibuat linglung. Jadi itu bisa terjadi. Itu padahal kiriman. Ada yang dibikin 40 hari itu. Itu santet kedua. Santet ketiga. Ya, seperti apa? Dia tadinya non medis jadi medis. Berobatnya nggak kepake alternatif, ke dokter terus ya. Karena Pok Alpha adalah produk orang zaman sekarang. Ya. Jadi dia tidak percaya dengan yang namanya guna-guna. Tetapi dia tahu kok ada pagi-pagi ngirim lemah kuburan, kok ada celana dalam yang dilempar, kok ada begina, ada begitu, ya. Bisa saja orang iri, bisa aja mantan suaminya. Jadi ini perlu digarisbawahi. Sekarang Alfanya udah nggak ada, kita mau berbicara apa? Kenapa waktu Pok Alfa teriak-teriak semacam itu nggak ditegaskan lagi agar dia juga berobat ke alternatif? Sekarang sudah kita semua kehilangan komedian yang cukup lumayan di Indonesia ini. Jadi ini sebetulnya salah kaprah. Ya kita percaya nggak percaya, magic itu ada. Percaya nggak percaya, napas kamu itu juga ajaib. Apabila orang nggak punya napas, kayak lalat, weng 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 weng, udah nggak ada lagi suaranya. Kita aja sakit sudah nggak ada napas, dibilang innalillahi, berarti sudah lewat. Nah, kalau sekaya begini terus bagaimana kitanya? Mau membantu apa? Yang mau kok umpamanya dipanggil kayak siapa dulu yang Hotman Paris sama siapa nggak tahu sekretarisnya apa-apa. Aku bilang suruh aja bawa ke sini. Kalau Eyang yang melamar loh, aku numpang tanggung dong. Bawa ke sini, aku bisa buktikan. Ya. Hotman Paris kan pernah katanya disantet, katanya ini gitu. Sama sekretarisnya bilang bawa aja ke sini. Aku bisa membuktikan Hotman Paris itu tidak kena santet. Dan dia nggak cinta sama si A si B. Hotman Paris itu cintanya hanya sama siapa penyanyi legendaris itu, siapa? Meriam Bellina, ya. Itu sampai sekarang digantikan siapa-siapa itu hanya Meriam Bellina yang cantik. Yang terkait berarti kan suaminya ini kan sebenarnya sempat membantah, katanya memang Mbak Alfa itu sakit karena memang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena santet. Mungkin gimana yang ada pencerahannya? Ya itu kepercayaan itu bagus, yang dikatakan tidak musyrik, ya. Tetapi apa salahnya sayang ya kalau kita itu berusaha. Kenapa semacam itu? Kalau santet dibilang dukun yang menyantet, ya, dibilang paranormal yang melakukan. Tetapi kalau orang itu sembuh karena paranormal, mereka diem, tidak dipublish. Ini kita harus netral dong sebagai manusia. Kita harus memberikan penghargaan juga. Karena kalau sebagai paranormal atau dukun yang mumpuni, itu dia nggak gampang. Nggak hanya dia bisa tarot dikatakan paranormal. Paranormal yang sungguh-sungguh itu pakai tapa brata, pakai puasa, pakai meditasi, ya, menghilangkan sekian ego dari diri sendiri untuk membantu sesamanya. Tetapi kalau ini pun disangkal kalau itu memang medis, ya Allahu alam, ya monggo, karena dia suaminya.